Gimana sih cara pendapatan kita beneran bisa naik? Di video sebelum-sebelumnya, gue udah bahas gimana kalian bisa naik level keterampilannya. Apa aja keterampilan yang menurut gue bisa ngebantu kalian untuk duitnya nambah. Contoh adalah menulis, karena menurut gue kalau misalnya kalian beneran udah bisa menulis, berarti apapun yang ada di otaknya kalian tuh udah jelas. Karena kalian sudah bisa mengartikulasikannya dengan tulisan. Lalu keterampilan berikutnya gue bilang adalah sales dan marketing. Gimana menurut gue mau seberapa hebatnya kalian, mau seberapa bagus produknya kalian, mau seberapa keren servicenya kalian, tapi kalau misalnya kalian gak bisa jualan, sama aja. Dan terakhir adalah manajemen. Kalau misalnya kalian beneran pengen pendapatan lebih ekstrem lagi, kalian harus tahu gimana caranya kalian itu bisa komunikasi dengan A, B, C, D, E. Kalian harus tahu gimana cara koordinasi dan kalian harus tahu gimana cara kalian manage people. Lalu gue juga udah bahas peluang kalian di dunia digital ini yang kagak banyak orang yang tahu, dari content curator. Karena kebanyakan orang pikirnya harus create content, tapi sekarang di 2024 ini lagi menjamur banget. Orang-orang tuh jadi content curator, dimana kalian curate, mengkurasikan, filterisasi konten-konten kalian yang menurut kalian menarik terhadap needs tertentu. Abis itu kita ngomongin digital product dropshipper. Kalau misalnya orang ngomongin dropship, pada umumnya orang pasti mikirnya physical product kan, seperti kaos. Tapi sekarang lagi zaman orang ngedropship digital product. Contoh di sini kalau misalnya kalian tuh udah banyak banget teman-teman yang pengen bikin konten, tapi kalian kagak ada produknya kan ya. Nah, kalian bisa masuk ke website yang namanya lnk.id, Linkit. Contoh kalau misalnya kalian mau jualan ebook 20% viral, kalian bisa langsung jualan sekarang. Dan tren terakhir adalah personal brand. Kalau misalnya kalian sudah mempunyai kompetensi yang luar biasa, di mana kalian bisa mengamplifikasikan kalian punya kompetensi di dunia offline menjadi dunia online dengan yang namanya personal brand. Dari semua ilmu yang gue bagikan di video itu, masih ada aja yang nanya ke gue, "Kak, gimana caranya nih, Kak? Gue minta ilmu tambahan untuk menghasilkan uang." So, hari ini gue pengen coba bener-bener breakdown secara detail banget gimana caranya kalian itu bisa menghasilkan uang. Oke, jangan kedistraksi apapun, bener-bener fokus ke omongan gue yang sekarang. Kalau misalnya kalian beneran mau menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dan kaya, cara paling mudah adalah memastikan kalian punya pendapatan lebih besar dibandingkan kalian punya pengeluaran. Yep, semudah itu. Gua tahu terkesan bego dan tolol dan sangat umum. Mungkin kalian pasti berasa ada yang gue juga tahu, bro. Tapi kenyataannya kalian masih bingung kan gimana caranya bisa jadi kaya. Kalian punya pendapatan harus lebih besar dibandingkan pengeluarannya kalian. Kagak ada gunanya kalian itu punya pendapatan 1 miliar tapi pengeluaran kalian malah 2 miliar. Kalian tuh boncos 1 miliar. Jadi cara untuk menaikkan pendapatan kalian semudah itu. Naikin pendapatan kalian dan abis itu pastikan pengeluaran kalian itu kagak sebanyak itu juga. Dan kebanyakan orang kagak mau menerima kenyataan ini. Kalau misalnya kalian berani, sekarang kalian langsung aja download, kalian punya mutasi bank, kalian lihat kondisi keuangan kalian sekarang. Buat kalian yang berani pencet mutasi bank tersebut dan di-download, congrats. Berarti kalian sudah lebih maju dibandingkan orang-orang pada umumnya. Karena orang-orang pada umumnya kagak mau ngeliatin mereka punya mutasi bank. Karena takut, wah pengeluaran gue kayaknya terlalu tinggi nih. Begitu kalian sudah tahu kondisi keuangan kalian itu seperti apa, pertanyaan berikutnya adalah, berapa banyak yang lu mau investasikan? Berapa banyak yang lu ingin tabung? Berapa banyak yang lu pengen keluarkan? Berapa banyak yang lu mau dapatkan? Jadi 5 kunci pertanyaan yang kalian harus bisa jawab sebelum kalian tuh bisa menaikkan kalian punya pendapatan. Mulai dulu dari pertanyaan pertama, yaitu berapa banyak uang kalian sekarang? Kondisi kalian per hari ini, jujur sama diri kalian sendiri. Udah tahu nih, kalian punya kondisi keuangan X. Nah, dari X tersebut, jawab dulu nih ke diri kalian sendiri. Berapa banyak yang menurut kalian pengen investasikan? Berapa banyak yang kalian pengen tabung? Seberapa banyak yang kalian pengen keluarkan setiap bulannya untuk kalian punya kebutuhan dan keinginan? Dan seberapa banyak juga yang kalian ingin dapatkan lebih banyak lagi? Untuk video ini lebih lagi, gue bener-bener bakal simulasi ke kalian dengan memakai data asli dari kreator yang gue kenal. Gue thank you banget ke kreator ini, dia itu udah rela membagikan dia punya mutasi bank, bener-bener sudah di breakdown banget dia tiap bulan itu keluar berapa duit. Gue kagak tahu lu nonton ini atau kagak, tapi kalau misalnya nonton, thank you. So, gue ketemu orang ini karena doi itu nonton video gue, dan abis itu dia bener-bener mencoba praktisi yang namanya content curator. Jadi si doi itu sebenarnya pekerja corporate, udah punya gaji oke lah, 6 juta dia bilang. Abis itu dia pengen mendapatkan penghasilan lebih di samping. Dan alhasil dia jadi content creator dan akhirnya menghasilkan 20 juta per bulan dalam 1 bulan. Di sini seperti di awal video, step satunya kalian adalah kalian benar-benar harus bisa rincikan kalian punya pendapatan. Contoh ada gaji corporate 6 juta, abis itu ada side hustle-nya kalian menghasilkan 20 juta. Kalau bisa bahkan di breakdown, kira-kira produk seperti apa yang menurut kalian itu menghasilkan paling banyak.
Contoh kalau misalnya kalian di sini mempunyai sampingan lebih banyak lagi dibandingkan orang ini. Contoh kalian adalah videographer, kalian graphic designer, coba kalian rincikan. Kira-kira kategori yang mana yang menghasilkan kalian duit lebih banyak dan produk mana yang menghasilkan duit paling kagak banyak. Fungsinya apa kalian jadi tahu skala prioritas, mana yang kalian harus prioritaskan. Jelas ya jangan terlalu kedistorsi dengan yang namanya sampingan ini, karena gue tahu mungkin ada beberapa dari kalian kayak berasa aneh. Kalau misalkan orang ini gaji korpornya 6 juta dan abis itu dia punya penghasilan sampingan 20 juta, kenapa kagak dia langsung ke penghasilan sampingannya aja? Simple guys, namanya sampingan, ya namanya juga sampingan. Belum tentu naik terus kan. Kalau misalnya naik terus ya mungkin dia udah saatnya dia pindah. Tapi kalau misalnya kita tahu sekarang 20 juta, ya bulan depan belum tentu 20 juta lagi kan. So jangan sampai kalian yang melihat studi kasus ini kayak berasa ini orang bego banget. Menurut gue justru cerdas. Kalau misalkan kerjaan sampingan ini bisa dikerjakan di waktu non kerjanya dia saat corporate, menurut gue cerdas. So, setelah audit kalian punya pendapatan, next stepnya adalah kalian harus bisa memastikan kalian punya pengeluaran itu juga kategorinya seperti apa. Dan saat pengkategoriannya, coba benar-benar kritis banget. Mana yang menurut kalian tuh esensial, benar-benar kebutuhan. Emang mau kagak mau, kalian tuh hidup harus mengeluarkan duit tersebut. Abis itu yang have to have, dimana itu adalah suatu kalian punya keinginan, dimana kalian ingin mengeluarkan pengeluaran tersebut untuk kalian itu bisa ngebantu aktivitas kalian sehari-hari. Habis itu ada kalian punya nice to have, dimana itu adalah kalian punya kesenangan. Kalian membeli barang-barang tersebut hanya demi kesenangannya kalian, tapi itu juga masih ngebantu kalian. Dan habis itu ada yang namanya regret, penyesalan, dimana kalian melakukan suatu pengeluaran yang sebenarnya kalian abis mengeluarkan terus abis itu kalian berpikir secara kritis kayaknya nggak butuh deh gue keluarin ini di bulan tersebut. Buat kalian yang agak bingung banget kenapa gue ngomongnya itu cepet banget, yuk sama-sama kita masuk aja ke Google Sheet-nya kalian. Gue tantang kalian bikin Google Sheet yang namanya 30 hari sehat finansial. Di sini seperti gue bilang langsung aja kalian langsung masukin kalian punya semua pendapatan, kalian punya pengeluaran. Mungkin di sini kalian yang udah baca buku yang namanya Psychology of Money ngerti apa sih yang gue coba lakuin, gimana caranya kita itu bisa kaya, gimana caranya kita bisa double up kita punya income dengan ngelakuin ini semua. Yes, buat kalian yang udah baca kalian bener, ada yang namanya savings rate. So di bukunya Psychology of Money si Morgan Housel argue dimana kita tuh jangan terbuai dengan kita punya nilai investasi segala macam, karena bisa aja itu tuh hoki doang. Karena itu bisa dibilang kan hal-hal yang kagak bisa dikontrol kan ya. Tapi kalau misalnya savings rate, yaitu seberapa besar persenan kalian itu menabung, itu dikontrolnya kita kan. So poinnya itu sama terhadap eksersinya ini. Kalian tuh harus bener-bener rinci banget semua kalian punya pengeluaran. Gua tahu di bagian ini kalian bakal sakit hati, dimana kalian harus mengkategorikan kalian punya pengeluaran itu sebagai kebutuhan, keinginan, kesenangan, atau penyesalan. Tapi kalian harus ngelakuin ini. Karena begitu kalian udah ngelakuin, akhirnya kalian akan tahu kalian punya pendapatan sama pengeluaran kalian itu berapa persen terhadap bulan tersebut juga. Dan seperti kalian bisa lihat, si orang tersebut melakukan pengeluaran sampai 40%. Dan saat kita double klik, kira-kira ada gak sih yang dia bisa savings rate-nya itu sebenarnya banyak banget yang bisa dia tabung gitu. Kita lihat harganya tuh sampai 6 jutaan. Ya mungkin kalian bisa berpikir ya biarin lah bro, dia itu mau belanja sepatu, mau belanja tas segala macam. Tapi sekali lagi kan ini konteksnya adalah memperkaya kalian ya. Dimana mungkin aja dia ngelakuin ini semua hanya untuk mendapatkan validasi secara eksternal. Dimana seakan-akan di mata teman-temannya dia itu seorang yang keren banget, mendadak beli sepatu lah, beli tas lah, beli celana, semua keren-keren kan. Tapi kalau di dalam konteks memperkayanya kalian, pada 6 juta itu bisa jadi kalian punya income loh. Coba kalian bayangin, kalian udah punya gaji 6 juta, terus abis itu dapat pendapatan sampingan 20 juta. Terus kalian mau mengeluarkan 6 juta lagi gitu. Dimana 6 juta tersebut sebenarnya uangnya kalian. Jadi kalian itu 6 juta dikali 2 jadi 12 juta. Sebenarnya bisa double up your income gitu loh. Tapi kalian memilih untuk savings rate-nya, ya udahlah, mumpung pendapatannya naik, savings rate gue gak usah naik. Savings rate gue ya rendah-rendah aja. Kalau biasa gue menabung 10%, ya gue menabung 10% juga berdasarkan gue punya pendapatan. So ini adalah problematika buat orang-orang yang pengen cepat kaya tapi kagak mau menabung. So untuk rekap video ini lebih ringkas, simpelnya untuk kalian bisa menjadi kaya, pastikan kalian punya pendapatan itu lebih tinggi dibanding pengeluarannya kalian. Pendapatan kalian bisa lebih detail lagi untuk kalian tahu sebenarnya kalian itu dapat paling banyak seperti apa. Dan pastikan kalian kagak main resign gitu aja, karena semua orang itu mempunyai cycle kan ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Pastikan kalian pendapatannya ini ada sesuatu yang sustainable. Kalau misalnya kalian kagak bisa bikin sustainable, ya jangan resign guys. Habis itu di pengeluaran kalian pastikan juga kalian bisa dewasa dengan kalian punya pengeluaran. Kalian kategorikan mana yang kebutuhan, keinginan, kesenangan, penyesalan. So setelah kalian tahu kalian punya kondisi keuangan sekarang,
Jawablah pertanyaan yang seperti gue kasih tahu ke kalian di awal video. Seberapa banyak yang kalian pengen hasilkan lebih banyak lagi? Mana yang kalian pengen double down? Coba kalian pikir tuh penghasilan kalian lebih banyak lagi di mana? Seberapa banyak yang kalian pengen tahan? Kalian punya pengeluaran, ya kan? Kalian itu pengen pengeluaran kalian itu stay sama terus dicontoh hargai 3 juta per bulan, contoh doang. Habis itu seberapa banyak yang kalian pengen tabung sebagai dana darurat? Kalian pengen berasa itu adalah kalian punya duit yang kagak boleh disentuh untuk kemudian hari. Dan habis itu seberapa banyak yang kalian pengen investasikan? Kalian berasa bahwa oh duit gue tuh harus kerja juga pas gue lagi tidur. Contoh kalian bisa masuk ke instrumen seperti saham. Dan di penghujung video, buat video gue kagak terkesan ngeblah kayak masih bingung ngomongnya kiri kanan atas bawah. Gue tahu beberapa netizen tuh berasa gue tuh ngomong tuh ngalur kidul. Gue kasih kalian suatu action plan. Gue tantang kalian bikin deh 30 hari bebas finansial. Kalau misalnya kalian di sini kayak bingung kayak bro, gue masih belum tahu nih bro cara nge-track segala macam, gue kagak ngerti Excel atau Google Sheet bro. Gue punya template-nya langsung. Dimana itu adalah Google Sheet template, kalian bisa cek aja link di deskripsi. Dan kalian bisa langsung copy paste, make a copy, dan kalian bisa langsung masukin kalian punya pengeluaran dan kalian punya pendapatan. Dan coba kalian kategorikan sendiri mana yang menurut kalian kesenangan, kebutuhan, kalian punya keinginan, kalian punya penyesalan. 30 hari sehat finansialnya kalian, definisi gue sehat adalah at least kalian sudah mengetahui, mengaudit diri kalian, kondisi keuangannya kalian itu seperti apa. 5 step menuju kalian punya sehat finansial adalah kalian udah tahu kalian punya kondisi keuangan per hari ini seperti apa. Kalian tahu alokasi ke kalian punya investasi seperti apa. Ke dana daruratnya kalian atau tabungan kalian seperti apa. Lanjut ke kalian punya pendapatan, kalian tahu pendapatan kalian itu harus bisa lebih banyak lagi di mana. Habis itu pengeluaran kalian itu kalian tahu kalian harus stop di mana juga. Setelah melakukan ini semua kalian track ke dalam konteks kalian masing-masing, di mana di konteksnya gue Google Sheet. Kalau misalnya kalian mau pakai Google Sheet juga tinggal aja pakai Google Sheet aja. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai tulisan juga nggak apa-apa guys, yang penting ditulis. Kalian itu bisa nge-track sekali lagi. Kalau misalnya kalian tulis itu kalian akhirnya akan menyerap informasinya itu lebih mudah lagi. So itu aja video hari ini. Next video saya menurut kalian menarik untuk kebawakan. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.